ketemu lagi di channel YouTube Yeyen Lydia Official, ya kan? Nah, kali ini Yen mau ngebahas tentang sex education. Kenapa sih banyak orang tua yang setuju dan tidak? Apa sih sex education itu, ya kan? Mungkin banyak orang tua yang berpikir kalau sex education itu berarti mengajarkan bagaimana caranya anak-anak melakukan seks dengan baik. Iya, nggak segitunya juga gitu, tapi lebih ke setiap orang, setiap individu, setiap baik wanita ataupun pria, dia harus mengenali dirinya sendiri dan menjaga hati-hati miliknya. Itu yang harus yang dipelajari sebenarnya di situ. Jadi kita akan mengulik kenapa sih ada yang setuju ada yang enggak. Menurut kalian itu petaka atau bikin anak-anak lebih pintar untuk menghindari supaya tidak hamil? Itu Bongki ya. Gimana caranya dia bisa melakukan itu? Namanya safety sex ya, bukan sex education. Oke, kita akan belajar itu. Kita akan tanya-tanya sama netizen yang terhormat dan maha benar, apakah itu boleh dilakukan atau tidak. Menurut kalian bagaimana? Semua orang tua jawabannya tidak, jangan lakukan sebelum menikah misalnya gitu ya. Tapi dengan zaman yang seperti ini, apakah itu masih berlaku? Apakah menjaga sampai pernikahan tetap berlaku? Kita akan bahas itu ya. Hari ini agak berat bahasannya, tapi kamu suka pastikan. Ayo kita bahas. Oke, kita masih ngebahas tentang sex education ya. Kali ini mau bertanya kepada netizen. Cielah. Bagaimana? Tadi ada yang udah beberapa yang jawab penting ya. Penting asal sesuai porsinya dan porsinya benar, penting. Tapi kalau junior penting karena kebutuhan, maksudnya penting karena kebutuhan tuh apa? Karena kan sex education ini bukan mengajarkan bagaimana cara nge-sex yang benar ya, bukan itu gitu loh, bukan itu gitu. Nah, menurut kalian kalau kamu bilang penting karena kebutuhan, kebutuhan yang seperti apa nih? Ayo. Tadi udah ada yang bilang penting apalagi buat zaman sekarang, kata U_ke85. Penting apalagi zaman sekarang. Bisa lebih rinci lagi gak buat kalian gimana pentingnya itu, alasan penting? Oke, aku juga tahu. Yen setuju ya kalau sex education itu penting dimulai dari kecil. Kenapa? Supaya anak-anak kita tahu bahwa bahaya nih hal-hal yang seperti daerah-daerah sensitif pria ataupun wanita yang harus dihindari, ya kan? Itu penting tuh ya kan, untuk anak-anak supaya mereka tahu pada saat bercanda gimana sih gitu. Mungkin zaman dulu kita nggak diajarin bercanda aja, dorong aja, kita nggak peduli teman kita jatuh, nangis, baikan, selesai gitu kan ya. Nah, sekarang ini lebih diajarkan supaya kalau bercanda lebih hati-hati anak-anak ya kan, nggak sembarangan, nggak asal pegang, nggak asal dorong, nggak asal jamah. Ramah, rajin menjamah temannya gitu kan ya. Kalau zaman dulu nggak tahu gitu kan. Bongki zaman dulu bercandanya waktu dia sekolah itu buka-bukaan rok. Jadi rok temennya cewek, wah dibongkar, lucu gitu loh. Yang cewek juga cuma lucu-lucu aja ngerasanya, karena nggak punya pikiran aneh-aneh gitu kan. Zaman sekarang gitu kan nggak bisa bercanda seperti itu. Itu pentingnya sex education ya kan. Nah, menurut kalian gimana nih? Ya benar, _Azhar65 penting buat yang baru memasuki umur-umur pubertas. Oke, nah lebih spesifik lagi gitu kan, maksud aku kita bahasnya akan lebih spesifik lagi. Gimana? Sangat penting karena untuk menghargai sesama manusia, betul. Wahyu Febrianto 88 ya kan, dalam arti menghargai sesama manusia adalah
Ada orang yang itu tadi, karena itu sesuatu yang sensitif sebenarnya ya. Jadi anak-anak kita harus belajar itu sesuatu yang sensitif. Jangan mudah diberikan atau bercanda sembarangan dengan orang-orang yang nggak kenal dan nggak jelas. Dan mereka harus sudah bisa misalnya kalau berantem atau gimana menghindari daerah-daerah itu gitu kan. Kalau kata Hari Azril, penting karena kita sebagai orang tua harus kasih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Iya sih pasti. Tapi maksudnya kita untuk menghindari di zaman sekarang ini, di zaman yang serba oke lah, kita kasih tahu anak kita gitu kan. Kita kasih tahu anak kita, nak jangan ya, jangan melakukan hal ini. Tapi kan kita nggak tahu. Kita sebagai orang tua hanya bisa mempersiapkan yang terburuk, bukan terbuluk, buluk ini dong. Yang terburuk ya kan, yang terburuk dalam arti kalau sampai anak-anak melakukan gitu kan. Ada dari siapa, dari Rosa Gianata, dari dulu penting tapi untuk sekarang harus lebih dikelompok-kelompokkan. Misal sekdu buat anak-anak remaja, bahkan dewasa juga masih butuh. Betul, aku setuju tuh ya kan. Buat anak-anak remaja dipisahkan. Jadi sebenarnya harus mulai belajar dari kecil ya, dari SD. Dari SD itu sudah harus belajar, tapi memang dari SD itu hanya pengenalan daerah-daerah sensitif diri sendiri ya kan, daerah-daerah sensitif diri sendiri. Begitu remaja tuh mulai memasuki SD kelas 5, 6 dan SMP itu udah mulai remaja harus. Begitu dewasa juga harus lagi, itu betul setuju. Ya kan? Anak-anak jangan terlalu banyak dikasih HP karena bisa sewaktu-waktu mencoba karena ingin tahu. Itu gunanya ada acara dengan bimbingan orang tua, itu satu. Kedua, itu tugas orang tua. Jangan cuma, sekarang banyak orang tua nih ya yang ngasih handphone ke anaknya supaya anaknya diem dan anteng. Iya. Ya kan? Biar anaknya anteng nih, habis itu ditinggal, dia tinggal masak, dia tinggal bebenah, dia tinggal beres-beres tanpa melihat tuh anak buka apa. Nah, itu gunanya makanya harus sekdu. Pram.org apa yang terpenting zaman sekarang ini penguatan pengawasan. Betul, aku juga setuju, tapi tetap selain pengawasan gini loh, karena kita harus sadar bahwa sekarang mungkin anak-anak lagi belajar di rumah ya kan, tapi pada saat anak-anak sudah mulai sekolah, mereka tuh lebih banyak di luar dibanding sama kita. Pertama, dia udah mulai sekolah dari jam 7, pulang tuh bisa jam 1, jam 2 ya kan. Anak sekarang tuh nggak tahu ngapain di sekolah bisa lama banget ya kan. Bahkan yang SMP, SMA aja, anakku dulu SMA dia tuh bisa pulang jam 3, setengah 4 ya kan. Pulang ke rumah dia cuma ngerjain tugas lagi, ngerjain PR, ngobrol sama kita bentar, dia jam 9 udah tidur. Jadi waktu di luar itu lebih banyak dibanding bersama kita. Kita harus pahami itu gitu. Jadi yang kita melakukan pengawasan tapi tidak mungkin semaksimalnya karena dia lebih banyak di luar gitu. Ini ada lagi dari Hendra_Omi. Kak, bagaimana jelasinnya ke anak jika bertanya tentang mimpi basah? Oh, kamu neranginnya gampang. Kalau anak nanya mimpi basah tuh gimana, neranginnya gini dong. Basah, bibir ini basah. Enggak ya? Gini. Tentang mimpi basah biasanya cowok lebih cowok ya. Cowok biasanya gitu. Anak-anak cowok mimpi basah berarti diteranginnya secara agama aja dulu. Ya kan? Bahwa pada seorang anak cowok mimpi basah berarti dia sudah mencapai akhir balik ya. Ya kan? Berarti sudah mulai dewasa gitu loh. Berarti pada saat dia sudah mulai dewasa, dia harus lebih berhati-hati karena berarti dosanya sudah mulai dia tanggung sendiri dan bukan orang tua. Itu yang paling penting. Jadi gituin aja. Berarti besok kamu udah mimpi basah nih. Besok apapun yang kamu lakukan, salah dosa tanggung diri lo. Berarti yang masuk neraka kamu lo. Jadi supaya dia hati-hati, itu nakut-nakutin sih ya. Sebenarnya cuma ngasih tahu kalau dia sudah lebih beranjak remaja, untuk lebih remaja, lebih dewasa, berarti dia harus lebih berhati-hati. Itu aja sih neranginnya. Terus dari Niko_Petra90, budaya timur dianggap tabu, tergantung didikan dari orang tuanya. Kalau bapaknya suka goda wanita lain gimana? Kalau bapaknya suka goda perempuan lain, anaknya laki perempuan nih. Kalau bapaknya seneng godain perempuan, kalau dia punya anak perempuan nanti digodain ya dia nggak boleh marah karena dia suka godain orang kan. Siap-siap Bongki, Aldi. Kalau anaknya laki ya bersyukurlah. Paling godain orang ditabok ya kan. Terus Kang Luki,
Hai Kang Lucky, komunikasi intens dengan anak, apalagi anakku perempuan. Betul, komunikasi paling penting tuh. Jadi komunikasinya kita sebagai orang tua jangan kayak polisi ya. Jangan kayak polisi yang apa namanya, kamu hari ini gimana, kamu tadi sama temen gimana, ini nggak usah kayak gitu, nggak usah kayak polisi. Kita ngobrol biasa aja, ngobrolnya biasa aja. Malah ya dulu aku sama anakku tuh aku nanya gitu pada saat dia udah mulai pacaran gitu ya, aku nanya sama dia, Kak, kamu udah ciuman belum? Gitu. Jadi bercanda aja nanyanya, Kak, kamu pacaran masa pegangan tangan doang gitu. Jadi bercanda aja, ngobrol aja gitu. Jangan nanyanya tuh yang kamu nggak boleh gini ya, kamu kan ini, kamu ini kayak ngapain aja ini, jangan. Jadi ngobrol biasa aja, bercanda aja supaya si anak pun lebih terbuka ngomong apa yang dia lakukan gitu. Oke? Kemudian Syahril Sampurasun Rampes. Kemudian ada lagi dari Rio _Tomaswa, diskusi yang mempersatukan rakyat itu cuma tentang seks. Masa sih? Kan kita lagi nggak ngomongin bagaimana cara melakukannya dengan enak. Tapi bagaimana memberi pelajaran itu terhadap anak-anak supaya anak-anak kita sekarang bisa bertanggung jawab dan dia tahu pada saat dia melakukannya akibat dari perbuatannya itu apa, dan dia harus bertanggung jawab supaya tidak ada lagi anak-anak yang dibuang di depan rumah atau ditaruh di kardus, dibuang sembarangan hanya karena hasil perbuatan dari orang-orang yang mau berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab. Oke? Kalian yang mau berbuat, menikmati begitu jadi bingung. Oke? Jadi benar tuh bahwa sex education itu nggak cuma dari orang tua. Sekarang gini, kalian bisa melakukannya, ya kan? Masa kalian nggak mampu beli kondom? Kalau emang belum siap, ribet banget hidupnya daripada. Nih, kata Cuflis Walkings, tanggung jawab terhadap anak itu tanggung jawab paling besar, mendidik dan menjalani komunikasi dengan baik sama anak. Betul. Jadi siap-siap tuh kalau pada punya anak ya. Nggak cuma punya anak itu nggak cuma cukup dikasih makan, dikasih minum, tapi juga harus diberi pendidikan dan juga harus ditemani, dibekali dengan banyak hal, ya kan? Jadi nggak ini nih padi.dansport. Penting Kak, kita sebagai orang yang lebih tua harus ngasih tahu daripada anak-anak itu tahu dari orang lain. Iya, udah gitu kalau ngasih taunya bener, kalau ngasih taunya sambil dipraktekin gimana? Kalau kita sebagai orang tua kan ngasih tahu misalnya, nah ini tuh begini, ini tuh begini, kamu kalau gini tuh harus seperti ini, hati-hati dalam melakukan ini. Lah kalau dikasih tahu sama orang terus dipraktekin, ini kamu tuh nggak boleh dipegang-pegang ya, tapi sambil dipraktekin kan repot ya. Gini Bongki, iya, kamu jangan mau kalau diremet-remet begini ya, tapi sambil dipraktekin kan repot ya, gitu loh, ya kan, gitu loh. Jangan. Dari itu Gimanjak, sangat penting supaya anak kita bisa membatasi dalam bergaul, jadi bisa membedakan mana yang baik dan buruk dalam bergaul. Betul, ya kan, supaya hati-hatilah, ya kan, hati-hati. Ini ada lucu nih sedikit nih, Muksilin _apa nih, Kak boleh nanya gak, tetangga saya ikut KB, cuma kok beranak terus ya, berarti gagal. Berarti KB-nya gagal. Memang KB itu cocok-cocokan ya, cocok-cocokan. Jadi harus dilakukan dengan, makanya cocok-cocokan si KB itu. Berarti KB-nya gagal, dia harus ganti KB itu. Oke? Ansyari _cool. Penting banget karena zaman sekarang teknologi internet sudah menjamah ke anak-anak SD. Pengetahuan dan larangan serta pemahaman akan seks. Betul. Oke. Perlu tapi dilihat dari usia berapa ya, Jeng. Berdasar dari SD sudah perlu, dari TK malah kada perlu. Tapi kan pengenalan dasar bahwa kamu punya ini nggak boleh orang lain sentuh ya, biasanya gitu. Kalau anak perempuan biasanya ini kamu kalau ke toilet nggak boleh bareng anak cowok gitu, yang gitu kan itu harus sudah dari kecil ya kan.
lakukan dengan baik dan benar. Iya betul sih. Kalian pertanyaannya kok malah lebih dalam daripada ini ya. Kita kan lagi ngomongin sex education itu penting nggak buat anak-anak, bukan penting nggak buat kamu terus kamu belajar bagaimana caranya nge-sex, please ya. Aduh, kan tadi udah dibahas. Kalau kalian cuma pengen belajar gimana caranya nge-sex, maaf ya, anjing saya aja udah pinter itu. Nggak perlu diajarin kalau itu. Aduh. Kenapa cewek lebih kuat daripada cowok? Karena wanita itu emang luar biasa, kalian aja yang suka nginiin. Ya udahlah kalian ini. Pokoknya intinya sex education itu penting buat anak-anak karena supaya anak-anak kita lebih bertanggung jawab, lebih tahu dan lebih bisa menjaga dirinya, apalagi di zaman yang seperti ini. Di zaman dimana pengetahuan, TV, YouTube dan segala macam udah tidak bisa dibatasi, media sudah agak susah dibatasi. Jadi anak-anak perlu sex education menurut aku. Tapi tetap harus didampingi. Sebagai orang tua kita wajib untuk ngajak ngobrol, kita wajib untuk bertanya, tapi bukan berarti menghakimi. Pada saat tugas kita sebagai orang tua hanya memberitahu mana yang baik dan mana yang benar dan mendampingi anak kita apapun yang terjadi. Jangan menghakimi, jangan marah-marah. Yang penting kita udah kasih tahu mereka kalau kamu sampai melanggar, ini masalah yang akan kamu hadapi. Oke. Terakhir dari liwet peda, wah enak nih. Dipaksa tapi berujung ketagihan gimana ya Kak? Yang ketagihan kamu apa dia nih, ya kan? Gitu loh. Itu panjang juga urusannya. Oke? Ya udahlah. Selesai, hai Tuban. Semuanya selamat malam. Terima kasih udah bantuin Yan untuk ngebahas sex education. Tapi walaupun kalian lebih menyimpang daripada ngebantuin Yan ngobrol ya. Aduh, gak repot ngobrol sama kalian ternyata. Oke, jangan lupa di subscribe Yayan Lydia Official. Kalian nanti bakal lihat ya kan kita ngebahas seperti apa lebih lanjut. Oh ya, nanti akan ada giveaway karena Instagram Yayan udah 600.000. Terima kasih loh. Belum jutaan sih, tapi oke lah. 600.000 itu udah kemajuan. Kan nggak mundur. Dari 500 jadi 600, bukan dari 500 jadi 400, oke? Bakal ada giveaway nanti, jadi kalian tungguin aja. Ya kan, yang pasti harus subscribe YouTube Yayan juga. Dan ingat semuanya, kalau bisa, kalau boleh tolong jangan di-skip. Karena itu untuk melanjutkan pekerjaan yang selanjutnya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi.